Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu pada pelajaran pendidikan tauhid untuk kelas 3 dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-6. Adapun pembahasan kita telah masuk pada pelajaran yang ke-6 pula, yaitu tentang rukun Islam yang ke-4 dan yang ke-5. Rukun Islam yang ke-4 adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan rukun Islam yang ke-5 atau yang terakhir adalah berhaji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Kita simak makna puasa, ya. Makna puasa adalah peribadatan kepada Allah dengan meninggalkan makan dan minum dan selain keduanya, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi ketika kita meninggalkan makan dan minum serta selainnya dalam rangka berpuasa, maka itu kita telah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita lakukan mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini adalah ibadah, ya. Baik. Apa dalil dari puasa ini, ya? Bisa kita lihat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ya, kita bisa lihat di sini, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi di sini menegaskan, ya, bahwa puasa ini adalah kewajiban karena langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah langsung mengucapkan dengan kata-kata wajib, diwajibkan. Ya. Diwajibkan. Baik. Adapun makna haji ke Baitullah adalah pergi ke Baitullah, ya, ke Makkah maksudnya, ya. Kemudian pada waktu tertentu untuk menunaikan amalan tertentu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi haji itu, ya, haji ke Baitullah itu kita harus pergi ke Makkah, ke Baitullah, ya. Ke Makkah dan sekitar Ka'bah dan sekitarnya, ya. Dan di situ ada amalan-amalan tertentu yang harus kita lakukan. Dan semua itu sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ibadah haji itu banyak, ya, banyak rukun-rukun serta apa saja yang dikerjakan di dalam peribadahan itu, ya. Seperti misalnya harus miqat, ya. Kemudian harus tahallul, kemudian harus sa'i, ya, harus tawaf, harus berdiam di Arafah dan sebagainya, ya, melontar jumrah dan sebagainya. Ya, dan setelah seluruh amalan-amalan haji kita lakukan itu, dan tentunya harus di Baitullah, tidak boleh di tempat lain. Maka itulah yang disebut dengan haji ke Baitullah, ya. Dan ini juga adalah ibadah, ya, ibadah. Adapun dalil dari haji ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, ya. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban, ya, kewajiban
manusia terhadap Allah, yaitu bagi siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya, jadi harus memang ke Baitullah. Jika tidak bisa ke sana berarti belum bisa beribadah. Ya, belum bisa beribadah. Ya, jadi keliru kalau ada orang bilang ada orang yang naik haji di bawah Karaeng. Nah, ini pernah terjadi. Ada orang yang melakukan ibadah haji katanya itu di bawah Karaeng, karena itu sama Gunung Bawah Karaeng ya maksudnya ya. Nah, orang-orang tua kalian mungkin tahu akan hal ini. Ya, ini pernah terjadi. Ya, sampai-sampai mungkin karena murka Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan ujian yang sangat keras ya, diturunkan dingin yang sangat dingin, sampai-sampai banyak yang mati karena membeku di atas gunung tersebut ya. Nah, ini ibadah yang keliru ya, ibadah yang keliru ya. Haji ke Baitullah itu harus ke Makkah ya, tidak boleh ke tempat lain ya. Baik, apa hukum orang yang mengingkari kewajiban puasa dan haji? Maka hukumnya adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ada yang mengingkari kita tidak wajib puasa dan kita tidak wajib berhaji, maka ini telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Berpuasa di bulan Ramadan ya, kita kembali kepada pembahasan puasa. Berpuasa di bulan Ramadan ini besar keutamaannya. Ya, sangat besar keutamaannya ya. Mengapa? Ya, karena begitu banyak penjelasan-penjelasan ya terkait tentang puasa ini. Ya, salah satunya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, perhatikan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Bayangkan ya, jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh itu karena iman, ya, dia dengan iman. Betul-betul dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus ditaati. Kemudian dia juga mengharapkan pahala darinya ya, dari ibadah puasanya itu ya. Maka apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Hal ini disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim ya. Begitu juga dengan haji ya. Begitu juga dengan haji ya. Haji merupakan perkara yang wajib ditunaikan sekali dalam seumur hidup bagi orang yang mampu ya. Jadi haji ini wajib bagi setiap orang muslim ya. Tapi kewajibannya itu hanya satu kali ya. Kalau haji berikutnya itu bukan lagi kewajiban ya, sudah hukumnya sunnah. Dia tidak lakukan pun tidak apa-apa. Hanya saja ya, selain ada kewajiban di sini, tapi ada persyaratan ya bagi yang mampu dari segi dana ya, ada uangnya untuk melakukan perjalanan ke sana ya, misalnya untuk membeli tiket pesawat dan sebagainya ya, dan untuk membiayai hidupnya selama di sana. Itu harus ya, itu harus. Jadi kalau belum mampu untuk itu berarti dia belum mampu untuk berangkat haji, dan ini digugurkan kewajiban bagi orang-orang yang tidak mampu dari segi ketika dia tidak mampu berangkat ke Baitullah ya. Dan Baitullah adalah tempat yang sangat mulia ya. Ka'bah ya. Ka'bah itu tempat yang sangat mulia ya. Di sana ketika kita sholat ya, di sana maka pahalanya itu 100.000 kali lipat dibanding kita sholat di masjid yang lainnya ya.
Bayangkan ya, 100 kali 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Kita salat di masjid yang lain itu, ya, kalau kita salat di rumah misalnya satu pahala. Salat di masjid itu pahalanya 27 derajat. Dan salat di Masjidil Haram, ya, di Ka'bah itu pahalanya 100.000 kali lipat daripada di masjid yang lain, ya. Baik, ini kedudukan Baitullah, ya. Ini sangat mulia, ya, sangat banyak pembahasannya. Hanya saja cukuplah untuk sementara, ya. Dan semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Namun sebelumnya ada tugas, ya, yang harus kalian kerjakan, ya. Tugasnya ada di halaman 31 dan 32 serta 33, ya. Jadi silakan kerjakan latihan yang ada di halaman 31, 32 dan 33. Baik, saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.